Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa bilal ahya bi khairil jasad sayyidina Muhammadin muhtar wa al adhar wa asbil ahya adadani amilain wa idul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Pada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa di YouTube channel Bang Haji Ridwan Cowboy, dan juga alhamdulillah kita masih bisa hadir di ini majelis taklim dan zikir Al-Ridwan dan Forum Pemburu Agama Indonesia dan perguruan silat lahir dan batin. Alhamdulillah bisa hadir di ini majelis. Dan juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Pada hari ini seperti biasa rutinan di malam Jumat atau istiqomah di malam Jumat kita selalu lakukan sebelum COVID maupun sesudah COVID berjalan, kita selalu melakukan ini. Ya, kenapa? Karena istiqomah itu berat. Ya, istiqomah itu rutinan atau selalu kita lakukan. Karena orang yang beristiqomah itu tingkatannya itu bisa mencapai, istiqomah itu bisa mencapai tingkatannya kepada para aulia Allah. Istiqomah, ya, terus menerus lakukan. Seperti para wali-wali Allah atau guru-guru kita yang mengajarkan agama, mengajarkan kitab, mengajarkan hukum Islam, tasawuf dan lain-lain, mengajarkan nausorof dan lain-lain. Selama istiqomah beliau puluhan tahun, 30 tahun atau lebih, insya Allah beliau akan menjadi aulia Allah atau wali Allah. Istiqomahnya terus menerus untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada semua murid-muridnya, pada semua manusia. Istiqomah. Jadi ada salah satu riwayat beliau Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di Potista, beliau salah satu gurunya Soekarno, Presiden Soekarno. Istiqomah beliau mengajarkan agama, mengajarkan hukum Islam, mengajarkan kitab, mengajarkan tasawuf dan lain-lain. Beliau menjadi gelar aulia Allah. Dan para imam, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan lain-lain. Istiqomah. Karena istiqomah itu berat sekali. Ya, kalau bahasa Betawinya, bahasa Jakarta, rutinan. Contoh, seperti kita, istiqomah kita mengamalkan satu ayat Allah.
mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim aja deh. Setiap hari sekian ribu, atau mengamalkan sholawat setiap hari sekian ribu sampai akhir hayat kita. Ya, mengamalkan itu bukan setahun 2 tahun, tapi mengamalkan itu bisa puluhan tahun. Atau contoh kepada guru kita Al-Walid Al-Habib Abdul Rahman Asgaf Biduri, Aulia Allah. Beliau Bismillahirrahmanirrahim. Beliau, saya mengaji kepada beliau tahun 85 Minggu sore di Bukit Duri Puteran. 85 sampai ke akhir hayat beliau masih mengajarkan kitab fikih, tauhid, atau tasawuf dan lainnya. Puluhan tahun beliau istiqomah. Setiap hari Minggu sore, belum lagi buat para guru-guru, buat para ustaz-ustaz mengajarkan. Seperti itu. Beliau seorang aulia Allah. Aulia Allah itu ada 3 macam. Ada aulia Allah yang dirinya tidak tahu sebagai wali Allah, tapi Allah tahu beliau aulia Allah. Ada lagi, beliau tidak tahu aulia Allah, tapi orang lain dan Allah tahu beliau aulia Allah. Ada lagi yang ketiga, beliau tahu dirinya wali Allah, orang lain tahu, dan Allah pun tahu dia atau beliau wali Allah. Kita bukan wali Allah, kita wali murid. Wali Allah, kita wali murid. Kita ini wali murid, bukan wali. Belum nyampe ke situ tingkatan kita. Tapi seperti biasa, mudah-mudahan pada netizen, saudaraku, my bro, bahasa modern sekarang, guys, masuk, guys, dan murid-muridku, ya, walaupun di luar negeri, dimanapun, Taiwan, Singapura, Brunei, Hong Kong, Malaysia, mudah-mudahan bisa menonton atau melihat YouTube ini. Karena yang disebut istiqomah atau rutinan, ya inilah seperti sekarang ini. Sebelum COVID sampai sekarang kita tetap istiqomah menjalankan rutinan kita, istiqomah kita, bertawasul, tahlil, ya, dan membaca sholawat, itu namanya istiqomah. Ya, namanya itu istiqomah. Ya. Dan kita tetap mendoakan yang lain-lain semua. Ya, mudah-mudahan ini bisa membuat manfaat dan memberikan contoh pada guru-guru, pada murid-murid, bisa menjalankan di mana saja Anda berada, kalau berada. Katanya telat, masuk belakang aja ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita baca nanti, nah ini satu contoh untuk murid-murid yang belajar VIP. Ya, mudah-mudahan kalian berada dimanapun, di negara orang, ya, atau dimanapun di Indonesia, mudah-mudahan bisa menjalankan seperti ini. Ya, ini ada air obat, yang nanti kita baca sholawat dan lain-lain, zikir dan lain-lain.
untuk bisa mengobati orang-orang yang kena santet, teluh dan lain-lain. Ya. Nah, Abang akan menjelaskan sedikit. Untuk minggu depan atau 2 minggu lagi, Abang tidak mengajarkan ilmu hikmah yang mental-mentalin orang. Tidak mengajarkan. Tidak, mesti tidak mengajarkan itu, tidak menampilkan di YouTube. Ya. Abang hanya mengajarkan di dalam WhatsApp yang belajar. Caranya bagaimana supaya orang takut, supaya orang lemas, supaya orang terbakar, panas, dan lain-lain. Ya, Abang mengajarkan di WhatsApp saja yang sudah belajar VIP. Abang tidak mau mengajarkan yang mentah-mentah itu tahun 80-85 itu udah zaman dulu tuh mainan anak kecil. Ya, mainan anak kecil itu mentah-mentahin itu. Ya, Abang mengajarkan bagaimana saudaraku bisa menjadi spiritual sejati atau paranormal untuk menyembuhkan orang, bukan mentah-mentahin. Bagaimana supaya bisa menyembuhkan. Sekarang ini marak, dukun santet sudah berkeliaran lagi. Nah, Abang mau menghidupkan spiritual bagaimana untuk melawan dukun santet atau melawan mengobati orang-orang yang kena santet, mengobati orang-orang yang kena santet. Kalau tidak ada yang orang-orang yang mengobati kena santet, siapa yang mengobati? Syariat ya, hakikatnya Allah. Ini bicara syariat dulu, bicara syariat. Kalau semua orang melawan dukun santet semua, obatin siapa nanti? Makanya dukun santet makin banyak, spiritual kalau bukan biar makin banyak tadi untuk mengobati di mana saja, di luar negeri maupun di Indonesia, agar bisa mengobati, bisa meneruskan perjuangan Abang. Walaupun Abang sudah mati di dalam kubur, masih mengalir terus pahalanya dan doanya itu. Kalau cuma buat mental-mentalin doang, bisa. Isi barang, talir. Orang nyerang, bikin kaku, bikin lemes. Ada lagi yang panas, kalau bilang panas, ya. Bisa. Nah, itu Abang mengajar tahun 80-85. Bukan sombong ya, tahun 80-85 sampai 2002. 2003 baru jadi pemburuan tuh, lepas semua. Itu jadi pemburuan itu sibuk syuting dan lain-lain. Kalau timbullah namanya macam-macam. Aslinya itu, Alikma itu di Cisoka Bandung. Alikma aslinya tahun 80. Sama Simlamba, saudara lahir dan batin. 2 itu saja. Dulu, tahun 80-an, mungkin kalian belum lahir atau udah lahir ya. Boleh tanya sama guru-guru yang sesepuh di Alikma atau Simlamba. Gitu. Di Tebet, dulu Simlamba. Ya, di Grogol, Alikma. Di Soka, Alikma. Seperti itu. Ini Abang jelaskan dulu nih biar paham. Biar jangan salah paham. Nah, sekarang kita mau ganti nama lagi. Seperti Altaroma, Laduni, dan lain-lain silakan, nggak masalah. Cuman besok-besok kalau ada yang bertanya lagi, yang belajar, Bang, bagaimana ilmu hikmah yang mentalin yang begini? Itu yang belajar boleh, yang nggak belajar, ya bisa belajar dulu. Belajar dulu dengan Abang ilmu, belajar VIP untuk pengobatan khususnya, Abang bukan untuk pengobatan dulu. Pengobatan guna-guna santet terus, penjagaan diri dari serangan guna-guna, membuang guna-guna dari tubuh kita bagaimana.
mengunci tubuh kita dari guna-guna, kita ngobatin. Jangan kayak teman abang kemarin dapat kabar ngobatin orang guna-guna, akhirnya ditembak sendiri, muntah darah. Itu nggak mati. Telepon abang, ya alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Nah disitulah itu yang sangat penting. Bagaimana orang mau begal kita nggak bisa, bagaimana? Di agama itu ada. Bagaimana cara orang nggak bisa ngebegal kita di jalan, atau mau jalan kita nggak bisa? Ada. Semua penarikan pusaka ada di agama. Ada. Pembukaan mata batin ada, semua ada di agama. Yang abang ajarin itu insya Allah ada. Kekebalan, kekuatan ada semua. Kalau sudah belajar baru abang kasih tahu. Kalau cuma nanya, dulu belajar kagak. Ini orang mau cuma mengetes, apa cuma mengikutin, biar ketahuan rahasianya. Nah, itu ada kunci-kuncinya, ada rahasia-rahasianya. Ya, nggak sembarangan kita kasih. Takut disalahgunakan. Jadi, ya kepada murid-muridku yang di luar negeri, yang sudah belajar luar negeri dari Indonesia, amalkan yang baik. Ya, jangan mikirin yang mental-mental deh. Pikirin bagaimana orang sakit bisa sembuh. Syariatnya, hakikatnya Allah. Yang abang sebutkan tadi di pembukaan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana itu? Kalau memang kita mau jadi spiritual, sejati, atau paranormal, atau supranatural, atau dukun hikmah, dukun banyak macam. Dukun di zaman Nabi Musa dengan sekarang beda. Ada persamaan. Kalau dukun santet, kalau dukun belana jangan dijadikan dukun santet, dukun belana jadi dukun santet. Ya kan? Dukun sunat jangan dukun santet. Dukun patah tulang, entar bawa ke Cimande, dukun patah tulang. Ya, abang belajar di Cimande, ke Jiholir, tarik kolot, ke Jiholir, istighfar ya. Oh, tarik kolot, ya, Kiai Jiholir, yang kakinya jalannya pincang. Adiknya Haji, namanya Haji Zainuddin, itu guru abang di Cimande. Sekarang tersebar PT KDH, silat PT KDH Cimande. Awali. Jadi begitu, biar paham nih, ya. Abang tidak mau mengajarkan, mau masukin YouTube lagi masalah ilmu hikmah yang mental-mentalin, ya. Ini anak yatim abang umur 16 tahun ngisi air, ngisi barang mental 16 tahun, ya. Abang nggak mau. Karena abang mengajarin bagaimana menjadi spiritual, gimana supranatural bisa mengobati orang, menolong orang sampai mati, bagaimana? Gitu. Ya, yang berdagang, ayo dagang sambil mengobatin orang, silakan. Ya, yang security sambil mengobatin orang, silakan. Yang bekerja di kantor, silakan. Ya, nah seperti itu. Tapi jadilah spiritual untuk keluarga kita dulu. Bagaimana kalau keluarga kita kena guna-guna, kena dulu ini obatnya bagaimana? Baru orang lain dan baru sabar-sabar. Itu, ya. Jadi, kalau jelaskan sedikit masalah ilmu hikmah yang abang ajarkan VIP. Ya, karena VIP itu udah istilahnya udah, kalau kita nonton bola ya VIP udah bagus ya, paling depan ya, baguslah. Makanya petunjuknya seperti itu,
Abang ingat ya, bukan menjual ayat. Abang mau ngobrol ilmu, bukan menjual ayat. Ingat itu. Ya. Jadi kalau ada yang wah ayat dijual begini-begini, itu goblok, bego. Kenapa? Jual ayat itu gimana? Orang belajar, ini ada yang dari Bekasi, pakai bensin, ya kan? Punya anak bini, dari Tambun, Jakarta Barat jauh-jauh, dari Depok, mengobati orang ini. Jadi bukan menjual ayat, beda. Kalau menjual ayat itu yang orang suka keliling Quran, ya, kayak yang gelar menjual buku dalamnya ayat, menjual ayat. Ada beli kalau zaman dulu ada keliling itu jual Al-Quran, jual kitab, jual apa. Kenapa abang bilang abang mau ngobrol ilmu tidak jual ayat? Karena abang pengen yang benar-benar mau belajar, yang benar-benar untuk menolong orang, yang kena guna-guna sampai dulu, biar bisa menjalankan, dia bisa menolong. Karena yang di bawah kan ada lawan santet bagaimana, lawan telu bagaimana. Bukan hanya mendatangi dukun santetnya, bukan hanya itu saja, tapi juga mengobati orang yang kena santet. Bagaimana yang kena santet ini? Dukun santet udah kita kepret, udah kita ini selesai. Ya, yang nggak tahu dia jadi dukun santet lain kita nggak tahu. Ya kan? Atau tobat kita nggak tahu. Tobat sambal kan bisa aja. Tapi bagaimana cara kita mengobati orang-orang yang kena santet itu bagaimana? Biar bisa sembuh. Ya. Jangan bilang kena santet, kena telu, tapi ngobatin nggak bisa. Duit aja diteruk, mobil habis 2, habis warung, habis ini motor dijual, mau berobat. Baiknya kagak, bilangnya kena santet, kena telu. Masa ya kalau kalah mayat setan, santet itu ya setan. Dan demi Allah demi Rasulullah, ini malam Jumat saya bicara. Saya mantan dukun santet. Ini malam Jumat saya bicara. Malam saya jual ayam, malam yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya bohong, bukannya udah nggak bisa, masih bisa masih. Tapi tidak saya gunakan. Tapi bagaimana caranya nanti untuk mengobati yang kena guna-guna saya tidak paham. Ya. Biar semua yang datang ke dukun santet, semoga Allah berikan pelindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah berikan pelindungan, kekuatan. Kita mendoakan dari sini. Karena ayat Allah itu kalau kita ikhlas mendoakan pada saudara kita sampai 7 lapis langit sampai. Jangankan baru dari sini ke Cirebon, dari sini ke Tangerang, dari sini ke Bogor, masih dekat itu. 7 lapis langit doa kita masih sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan saudara kita yang sedang mungkin sekarang berperang dengan urusan. Tapi kita di sini mendoakan, bukan kita main-main. Bukan kita bohong-bohongan. Kita membaca sholawat, tahlil, tahmid dan lain-lain, kita bohong, zikir Allah. Bego kita, bodoh. Berarti cuma dapat 0 di mata Allah. Dan Rasulullah dapat 0. Disitulah hanya saya tetap menjalankan. Saya akan mengajarkan siapapun orangnya,
siapapun agamanya, untuk menolong, untuk menjadi spiritual, paranormal, untuk membantu sesama dari gangguan terus sakit, tetap saya akan mengajari dan akan saya buka rahasia-rahasianya semua rahasia saya akan buka. Yang mana alhamdulillah insya Allah Januari, tanggal 22 Januari ulang tahun saya. Berarti saya 36 tahun menjadi spiritual, paranormal, dukun hikmah, dukun lantai, mantan paranormal, supernatural, spiritual, praktisi dah, apa semua dah. Seperti itu. Ya, jadi saya bukan ngomong sombong, yang mutakabir, yang hanya sombong hanya Allah. Dia mutakabir. Yang hebat hanya Allah, yang jago hanya yang jago. Itu aja. Kita yakinkan kepada diri kita, kepada Allah. Ya Allah, saya tidak akan mati, hamba tidak akan mati, ya Allah. Karena sakit teluh. Atas izin ridho-Mu, ya Allah. Itu yakinkan di dalam hati kita. Kalau kita tidak yakinkan seperti itu, lemah kita. Percuma sholat, tunggang-tungging, puasa, sholat, percuma. Kalau masih kena santet, masih kena teluh. Percuma, berarti ada salah apa kita? Nah, tanya sama guru. Belajar sama guru, minta bimbingan sama guru. Begitu. Dan kalau udah dikasih tahu sama guru, bimbingan sama guru, mesti nurut, mesti ngerti, diamalkan, bukan malah berdebat. Hormatilah gurumu dan orang tuamu, maka kamu akan berkah dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Hormatilah gurumu dan orang tuamu, maka kamu akan berkah dunia dan akhirat. Begitu. Ya, nanti lihat di YouTube saya, insya Allah, mudah-mudahan murid yang belajar bisa mengamalkan apa yang saya katakan tadi. Ya. Saya mohon maaf, belum saya balas, yang dari jam 7 malam tadi masih ada pemain 900, tapi udah saya balas semua, tinggal 73 dari siang. Sekarang masih ada 100 lagi. Ya, mohon sabar. Mohon bersabar, ya, karena saya tidak bisa main handphone itu di depan seorang ustadz atau seorang apa itu atau seorang main handphone itu begitu, saya nggak bisa. Itu namanya tidak ada adab sopan santun, tidak ada adab sopan santun. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita dahulu itu adab sopan santun, akhlak pada guru, pada orang tua, pada saudara, teman, dan lain-lain. Itu dulu Rasulullah mengajarkan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini ya bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya dan untuk anak-anak saya dan keluarga saya semua sampai saya wafat. Ya, jadi nanti ada pertanyaan seperti biasa. Ya, ada pertanyaan masalah pengobatan, ilmu, gaiban, ya Allah, santet dulu, ada pertanyaan. Silakan ya. Sekarang kita akan mulai seperti biasa pada Ustaz Zainal Fikri untuk memimpin tahlil, tahmid, dan zikir doa. Ya, beliau sebenarnya sedang kurang sehat, tapi beliau kesempatkan hadir. Jauh-jauh datang dari Teluh kemari, ya, kesempatkan hadir. Ya, mudah-mudahan kita lagi musim pilek flu ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan ya, kita berkah dari doa-doa dan zikir kita ada sholawat pada Ustaz Zainal Fikri. Kami persilakan kepada Ustaz. Yang baru datang langsung ke belakang, sini samping sini. Ya, masuk majuan biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari itu pengajian Tuhan hormati. Marilah kita bersama-sama dengan kita tahlil agar semua doa kita
Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alayhi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik وبارك عليه إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك آمين. ذلك الأمر يغفر للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما آتاهم ينفقون والذين يحبون ما أوتي إليك وما أوتي من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك أصحاب الجحيم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله غير لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو لا تعلم شيئا لا يعلم له ما في السماوات والأرض الذي يشفع إلا به يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وإليه يسجد من فوق العرش العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويذل من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يقبل واحدا عن رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وإنك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تظلمنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. حق الذكر فاعلموا أنه لا لا
أرسل ثوابا ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه من سبحان الله وبحمده وما سمعناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المجلس وحاجة منا وسنة ورحمة من مواعيد فضلك نازلة وبركاتنا ساملة إلى حضرة النبي سيدنا وسفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائهم وإحوالهم من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى أرواحهم. Berdoa masing-masing untuk guru-guru kita dan orang-orang yang bermanfaat. من اجتمع هنا بسببه فتح اللهم ثواب ذلك من الليل واجعله له نور ويسعى واجعل بين يديه اللهم اجعله حجبا له من النار اللهم اجعله حجبا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واغفره ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا من الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. وقل يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم الحنان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي وموهبة مجيدة يا ربنا لك الحمد مع الذي جلاله وجهك الكريم ومن عظيم سلطانه. اللهم انا نسالك سلامة في الدين والدنيا والاخره ورحمة في الجسد وإجابة في العين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اعوذ علينا في شجرة الموت ونجاة من النار اللهم في الحساب. اللهم صل على سيدنا محمد في كل ودوائها وفي الأحزان وشفائها والأبصار وديائها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن فتنة تصفى ومن درجة مستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وغفر ورحمة العبيد الغفار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب العالمين. Alhamdulillah kita telah membaca sholawat dan membaca sholawat. Kita
tahlil, tahmid dan doa, zikir. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi dekatnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa, setelah itu kita membaca sholawat. Sholawat dia Maulana ya Maulana yang saya amati tahun 1995 yang dijazakan oleh Habib Soleh Berusin Al-Idrus Kampung Pulau Jatinegara dan juga Habib Abdullah bin Muhammad Al-Atos Bekasi, ya, cucu dari Keramat Kembang Bogor, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini maaf karena cuacanya di sini agak panas. Karena yang mau beli AC, lagi janji mau beli AC, tapi AC-nya belum datang-datang. Yang mau beli AC baru janji doang, masih datangin belum. Mudah-mudahan akan cepat ya. Benar ada AC alamnya, ada AC alam, insya Allah. Ya. Jadi panasnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini panasnya ini belum seberapa dengan panasnya api neraka. Jadi kalau kita lagi pergi umroh, pergi haji, kalau musim dingin kedinginan. Kalau musim panas itu panasnya sampai 50 derajat Celcius. Nah, panasnya itu 50 derajat Celcius. Goreng telur matang busuk. Goreng telur matang itu panasnya. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu nanti nantinya juga. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, panasnya dunia tidak seberapa ya Allah dibanding panasnya api neraka ya Allah. Ya Allah, adamkanlah diri hamba ya Allah. Adamkan, dinginkan diri hamba ya Allah. Itu Allah kasih adem. Allah kasih adem. Kalau bahasa Betawi adem. Ya. Bahasa Arabnya nggak panasan, gitu. Ya, itu Allah berikan di sini. Mudah-mudahan semua yang berada di sini bisa pergi umroh, amin. Haji, amin. Ya, mudah-mudahan COVID-19 ini akan musnah hancur. 2021 ya sedikit kurang. Saya berharap mudah-mudahan kita yang mendengar YouTube ini dari Turki, Bangladesh, ya, Arab Saudi, Mekah, mudah-mudahan ini kerajaan Arab Saudi dan juga duta besar kita di Indonesia, duta besar Indonesia di Arab Saudi, mudah-mudahan juga pangeran-pangeran di Arab Saudi, kan Arab Saudi itu kan kaya, hartanya banyak, kaya. Ya. Jadi bisa membuka travel, bisa membuka umroh dan haji lagi. Ya. Tes-tesin aja. Di sini tes negatif, sampai sono positif. Udah karantina dulu 2 hari, 3 hari. Mungkin alat kita kurang, sono canggih atau bagaimana ya, atau beda atau bagaimana, Allah alam tahu, dan Allah yang tahu. Ya, jadi di Arab Saudi itu saking kaya, ya, mengetes rapid test COVID aja untuk 1 juta orang itu kecil. 1 juta orang mengetes ini rapid test ini swab yang segini itu kecil. Bayangkan. Mudah-mudahan nih orang keluarga kita, saudara-saudara kita yang di Indonesia nih yang mau pergi haji, pergi umroh, udah ngumpulin duit, udah tua lagi orangnya. Ini kan takutnya nih udah nyetor uang keburu meninggal. Takutnya udah nyetor uang keburu meninggal, tanggung jawab dunia akhirat, tanggung jawab dunia di hadapan Allah.
Kalau diundur, ini kan lagi COVID ya diundur. Tapi kalau nggak lagi bisa mendoakan, kan lagi tawaf, terus di Ismail tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala di depan Ka'bah, di depan Ismail, di depan makamnya Rasulullah SAW, di rodoh min ladil jannah. Tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berdoa di situ, kita berdoa ya Allah, ya Rasulullah, hancurkan COVID ya Allah, musnahkan. Ada sekarang obat-obatnya kan, apa namanya vaksin ya, untuk menyembuhkan. Silakan ya Allah. Seperti itu. Kalau kita keyakinan kita, karena keyakinan masing-masing manusia kan beda-beda. Yakin, ada yang enggak, ada yang percaya. Yakin, ada yang yakin, aku yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dibuka lagi ya maka untuk umroh dan haji agar sama-sama mendoakan karena janjinya Allah yang maha pasti, janjinya Allah yang maha pasti, nggak pakai utang, nggak pakai ntar besok tasok kayak Mas Slamet besok tasok, enggak. Janji Allah yang maha pasti, janji manusia insya Allah apabila Allah kehendaki atau Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tuh ini beda. Nah, tinggal keyakinan kita bagaimana nih? Keyakinan kita bagaimana? Kalau kita yakini lebih dari yakin, yakin dan yakin kita sembuh. Orang-orang yang di sini ini udah dites, rapid test semua nih. Yang belum telah tes di bawah ini, masih ada rapid test, masih ada 10 dari mulut abang dokter ngasih rapid test. Jadi yang hadir pengajian di sini dari sebelum COVID sampai COVID sekarang udah tes semua. Ya, ini kayaknya Mas Slamet belum. Bentar dites nih habis ini. Masuk nggak buang, paling kali enggak. Kalau nanti sampai positif, borgol masukin ke atas. Nah, mau di Mayoran apa mau di atas? Di atas ada nih buat orang yang kena, buat tirakat, puasa, sama yang kena rapid test, kena COVID, ada ya. Andika, mau nih, di atas ada, sama, ya demi Allah dekat, ada. Belum dites tapi, kalau selama dites. Aman kalau. Insya Allah. Ya, jadi seperti itu. Coba berapa lama udah? Berapa lama? Bisa ngomong aja dari pikir, kita dari bengong. Ya, berapa yang nonton kemarin? Oh 2000, ya alhamdulillah 2000. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Dia sedikit yang nonton, yang penting ini. Ya, ini yang membuka kartu ini, rahasianya. Buka kartu ini, tuh. Jadi orang yang menonton ini hanya orang-orang pilihan, yang menonton ini, YouTube ini hanya orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Digerakkan hati. Yang menonton, yang datang itu hanya orang-orang pilihan. Kenapa? Kenapa kok begitu? Karena omongan-omongan kita ini dan zikir kita dan sholat ini itu orang-orang yang terbatas, yang dipilih pilihan Allah. Pilihan Allah. Karena tidak sembarangan orang yang mau sholawat, yang mau zikir, nggak sembarangan orang. Nggak sembarangan orang. Maka dari itu hanya pilihan Allah. Mudah-mudahan dengan sholawat ini Allah berikan
keberkahan dan ridhonya Allah dikabulkan semua. Ya, yang sedang belajar yang apa nih? Ini yang di Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei, biar lihat. Ntar kalian buat seperti ini. Biar mau 9 orang, mau 10 orang, mau 7 orang, nggak ada masalah. Allah tidak pandang banyak. Allah tidak pandang yang hadir banyak atau dikitnya. Allah tidak pandang. Tapi yang Allah pandang, ingatnya kepada aku, kata Allah. Zikirnya kepada aku. Dan sholawatnya kepada Rasulullah SAW. Itu yang Allah pandang. Begitu. Ya. Disitulah Allah akan menurunkan berkahannya, maunahnya, para nabi mukjizat, para wali, karomah. Kita manusia biasa yang masih banyak dosa, hamba yang doif, yang zolim, yang hina, yang fakir. Di mata Allah, maunah. Jangan gitu, zikir, mereka pegang nih. Kalau ngantuk zikir nih. Allah, Allah, Allah. Sono Allah. Itu gelangnya itu tasbih dikasih yang bagus sama abang. Oh, ya kan? Zikir. Dikasih tasbih yang bagus sama abang. Ya kan? Bukannya zikir malah bengong, moodnya ngangak. Udah masuk laler gitu. Aduh, astagfirullah. Nggak istighfar. Baca aja Allah. Itu aja. Jangan bengong, mungkin ngangak, masuk laler lagi, masuk nyamuk gitu. Nah, gitu. Coba belajar. Mungkin kasih tasbih mahal, yang bagus lagi, batu lagi, ngangak doang loh, gitu doang. Kayak kambing conge. Jangan gitu ya. Makanya biar jangan ngantuk nih, gini ya, biar paham nih. Setan, jin paling benci kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sholat, zikir, paling benci itu. Hadir majlis taklim, paling benci. Hadir majlis zikir, ini majlis zikir nih sekarang nih. Ini majlis zikir. Belum taklimnya, belum masalah hukum Islamnya, tasawufnya dan lain-lain. Makanya sama setan itu ditiup gitu. Biar ngantuk, biar matanya ini. Pantat biar begini. Ganti kaki lagi. Kenapa? Setan kasih paku. Ya, guru Abang Muallim Muhammad Yunus Bukit Duri. Gurunya para habaib juga. Muallim Muhammad Yunus bin Haji Muhammad Sirfada. Nah, beliau mengatakan setan itu, jin itu paling benci sama orang yang berzikir. Allah, paling benci. Kedua, sama orang yang hadir di majlis taklim, majlis zikir. Sama orang yang sholat, paling benci. Sekarang kita sholatnya benar. Kita suruh zikir, ngantuk. Setan paling benci itu. Paham ya? Wahyu paham ya? Jadi setan paling benci sama orang yang hadir di majlis taklim. Majlis taklim nih, duduk taklim itu duduk, berzikir. Taklim duduk terus menimba ilmu fikih apa semua. Tasawuf kan? Majlis taklim. Zikir deh, zikir. Benci itu. Sama orang yang sholat, benci juga. Sama orang apa lagi? Puasa, benci. Kalau dia puasa, gue gak bisa ganggu dia. Usuk puasa, gue gak bisa ganggu. Besok gue mau datengin cewek, gue mau datengin janda, begitu cocok, gak bisa. Ayo puasa. Seperti itu. Dibikin, ditiupin, kita ngantuk, biar ngantuk. Tadi aja abang dibikin ngantuk. Ini setan. Setan begitu,
gue mau zikir deh kok gitu. Ngomong sama setan, setannya aja ngomong, gini aja ngomong, setan, gue mau zikir loh, begini sono, setan lu. Terus saya jalan begini, maksud sebelah sini, ini sama sini, yang sudah zikir kok, gitu lagi zikir, lucu. Disitulah ya. Ini sekilas info. Apa kalau dalam ilmu perfilman, karena abang bekas artis, legend artis dulu, pemburuan dulu, legend. Jadi ada improvisasi, jadi ada gerakan improvisasi yang di luar skenario, ya, biar paham. Jadi jangan ngantuk lagi, ya, zikir. Tas itu gulangnya banyak, makanya keluar ada satu buat zikir gitu kan bisa supaya mau apa yang panci diganti namanya apa yang paji. ya lanjut begitu gitu ya. Kita mulai seperti biasa pada saudara semua dan teman-temanku yang di luar negeri maupun di Indonesia, buka fotokopinya, printannya yang sholawat dibuka ya. Mari kita sama-sama baca sholawat buat pasien kita, buat murid kita, saudara kita, anak kita, biar mendapatkan keberkahan dari sholawat tersebut. Itu ya. Kita yakin pasti janji Allah maha pasti. Janji manusia suka bohong, suka palsu dan lain-lain. Kalau Allah tidak akan pernah jadi palsu. Ya, makanya yakini dengan ayat Allah, dengan zikir tadi, dan dengan sholawat. Ya, karena Allah juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu firman Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita tidak sombong amat kita tidak berselawat? Ya. Kita sholatnya pakai sholawat tadi nggak sah kok, kan begitu. Jangan kita sombong. Kalau menang permen dulu ya, kita serah dulu ya. Kalau minum jangan pakai tangan kiri. Barang siapa di dalam hadis yang minum gelas siapa pakai tangan kiri, sama juga minuman itu diminum setan. Nggak beli lagi. Jangan lupa nggak beli lagi permennya. Jadi Pak, gini, sama juga diminum setan, paham ya? Itu hukum Islam, fikih. Nanti diajarkan oleh Ustaz Jenal, mudah-mudahan minggu depan saya jumpa malam. Ya. Kalau tangan kita kotor nih harus makan nih, kotor nih. Ya, kotor tangan kan harus makan. Kita ambil yang kiri kan, kiri ambil. Kita lagi ini, tuh, minum. Ini hukum Islam kan begini. Adab sopan santun akhlak. Gitu. Rasulullah SAW mengajarkan akhlak. Ada cerita itu singkat sedikit riwayat pada saat Rasulullah SAW mengajarkan di dalam masjid. Setelah itu ada salah satu muridnya, salah satu orang atau sahabat atau apa keluar, bukan sahabat ya, keluar setelah mendengarkan pengajiannya Rasulullah SAW, keluar ke samping masjid. Pas samping masjid, terus kencing, masjid dikencingin, gitu. Rasulullah menegur bahwa itu tidak boleh akhlak sopan santun mengencingi masjid, mengencingi musola. Jadi kencingin jangan di musola,
di pinggiran tembok itu dikencingin nggak boleh. Ya, kencingin di tempatnya, di kamar mandi, di WC. Jangan mesti kencingin habis ngaji. kayak Mas Slamet nih, habis zikir kencing sono dua orang mandi ada, nggak boleh tuh. Gitu ya, jadi kita kencingin tuh di kamar mandi gitu. Begitu ya, paham ya. Jadi kencingin. Dan ada caranya juga, ini duduk jongkok, kakinya diangkat satu. Itu hukum Islam kan, tapi karena yang ngajarin deh ya. Kita mulai ya. Siap, semuanya siapin air. Yang umur saya di luar negeri, apa semua siapkan air depan. Ya pasien-pasiennya sedang sakit, apa semua siapkan air depan. Siapkan air di depan, kita berselawat. Selawat ini tahun 1995 yang saya amalkan, dan Allah kabulkan doa-doa kita. Siapkan semuanya di depan kita air ini. Ya, ada semua ya. Kalau suaranya abang jelek, mohon maaf karena dari siang dari jam 2 udah ngajarin orang hikmah, sampai sekarang selama bukan selama ngomong melulu, capek. Jadi ini agak selat sedikit makanya makan permen. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القول والجبر إلى الله والنور إلى الله والصلاة على النبي بسر الفاتحة. Al-Fatihah ya Allah di musim atas sama dan pembawa yang telah kunjung. Al-Fatihah ya salam Al-Fatihah umat terus Al-Fatihah jadi Muhammad Al-Fatihah 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 saling beramal di diri. Al-Fatihah. Alim berahmat. Al-Fatihah bergolek. Sampai. Al-Fatihah wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini air seperti kemarin. Pagi ini ngetin sih ya. Besok. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. سميع دعانا بحرمة محمد ملكنا مولانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إن أعطانا أو غضون دهانا لا يصير نورانا غيرك يا مولانا. مولانا يا مولانا شفيع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إن أمر آيانا أو دهر آنا لنرجو من جانا إلى من مولانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع برسولك مولانا أسفرنا أسفانا فاعلم يا مولانا بفضلك لا تنسانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إلهي ومهمانا ودمر من عادانا جد فضلا وإحسانا ليقصانا وأدانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. رب اسمع شكوانا واجب ربي دعانا جمل واسل مكانا ولا تعيد مسعانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا
Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita dan untuk pasien-pasien saya yang menitip doa di malam Jumat yang dengan berdoa sholawat. Ya, beliau semua kita didoakan dan dibacakan suratul Fatihah. Tapi saya tidak bisa sebutkan namanya yang sebenarnya ya di dalam hidup ini, tidak bisa karena kode etik. Ya Allah ya Rabb, Mengkang rahmat kepada Nabi Mustafa dan Nabi Muhammad. Semoga ya Allah semoga Allah di Mekah ya. Semoga Joko lalu tolong sekali. Ya Allah, semoga Engkau kabulkan, semoga Engkau berikan ya Allah kesuksesan, kesehatan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, mohon berkah rahmat-Mu ya Allah. Taufik hidayah Mustafa dan Nabi para nabi, para banyak para wali, seluruh para guru ya Allah. Ya Allah berikan berkah ya Allah dari nurnya Rasulullah ya Allah. Sesuatu para nabi ya Allah. Ya Allah berikan dari puasa kami, sholat kami, sujud kami ya Allah. Berikan berkah dari asma-Mu ya Allah. Ya Allah semoga ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, yang disengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kami dari mara musibah ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari penyakit ya Allah. Bismillah ya Allah, jauhkan ya Allah ya Rabb. Sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Saudara kami muslimin dan muslimat maupun non muslimin, Kau angkat penyakitnya ya Allah. Sembuhkan penyakitnya berkat salat Nabi ya Allah. Ya Allah asmaul husna ya Allah. Ya Allah ya Allah, jauhkanlah kami Indonesia ini dari bala dan musibah ya Allah. Ya Allah jauhkanlah Indonesia ini ya Allah dari adu domba, dari provokator, jauhkan ya Allah. Ya Allah, damaikanlah Indonesia ini ya Allah. Jangan sampai perang saudara ya Allah. Jauhkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dengan berkat salat Nabi ya Allah, dengan berkat asmaul husna ya Allah. Ya Allah ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh dan saleh. Ya Allah, matikanlah kami husnul khotimah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah bismillahirrahmanirrahim. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Hasbunallah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Hasbunallah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fala manahu la إلا الله لا إله إلا الله لا إله
Maksudnya agar bisa mengobati orang yang kena gula-gula dan santet. Ini karena gerak ya, mohon maaf, ini tangannya begini. Jadi mengobati orang yang kena santet dan gula. Tapi untuk pertolongan pertama, P3K, P3K, ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Sering abang katakan kemarin ini di dalam YouTube, coba bacakan ayat kursi, bacakan surat Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas di air, bukan di air. Ini air bukan. Di air. Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas. Tarik nafas, bagi 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada garis ini. Ini ada garis. 7 kali tahan nafas, tiupkan. Baca ayat kursi 3 kali tahan nafas. Ya. Biar belajar nih yang di sini. Di luar belajar, misalnya di sini kata belajar. Gitu loh. Ya kan? Paham. Nah, bacain lagi. Ayat kursi 3 kali tahan nafas. Satu kali kalau ayat kursi. Gak bakal sanggup kamu baca ayat kursi 3 kali tahan nafas, gak bakal sanggup. Ya, itu tiupkan. Nanti ini air buat minum. Buat minum dan mandi langsung. Kalau dia ada guna-gunanya, ada apa, dia akan muntah. Atau dia mandi, dia jomplang. Nah itu yakini itu dulu. Ya, ini pelajaran yang P3K yang abang bijasakan, silakan jalankan. Ya, karena abang juga ngamalin ini. Ya, ini P3K. Jadi amalkan coba itu dulu. Singkatnya itu dulu. Jadi nanti kalau mau belajar lagi ada pelajaran yang banyak lagi, dalam lagi, lebih dalam lagi untuk mengobati orang kena gula-gula santet dan gula. Ya, ada lagi? Ya, sebentar. Ya, Bang Haji, amalan asma apa yang bisa membuat saya punya kodam pendamping sebangsa jin? Kalau masalah bicara hodam dan hodama. Hodam itu bahasa Arab, artinya pendamping atau penjaga, ya, atau pembantu. Hodam pembantu laki-laki. Hodama pembantu perempuan. Ya. Jadi kita membaca ya Al-Quran aja, seandainya alif, ba, ta, sa. Alif aja sudah ada hodam malaikat yang Allah berikan. Nah, kalau bicara hodam, bagaimana saya supaya mendapatkan hodam? Sama juga, itu namanya mau belajar bagaimana cara mendapatkan hodam. Itu ada pelajarannya. Nggak semudah membalikkan telapak tangan. Alhamdulillah, abang 36 tahun nanti, Januari besok, 22 Januari ulang tahun abang. Jangan lupa hadiahnya dan kadonya dan doanya. Itu mempelajari ilmu hodam itu nggak sembarangan. Nggak gampang. Ya, banyak perjuangan. Hodam pendamping, hodam apalah, hodam siluman, hodam jin Islam, jin kafir, semua. Istilahnya seperti itu. Banyak macamnya. Ya. Bang, doa cincin Sulaiman itu yang seperti apa Bang Haji? Yang gunanya untuk mengisi batu, cincin supaya berkodam. Kembali ya, jangan bicara ngisi cincin batu. Ya, ini cincin di batu nih. Ini batu jamrud. Batu jamrud, kalau ada yang mau beli nggak apa-apa. Dagang. Jangan bicara ngisi batu pakai hodam. Belajarnya aja enggak, bagaimana? Nggak bisa. Sekarang baru buka di sini, di YouTube ini. Yang ada kan orang pada gila. Yang ada orang pada gila. Kenapa? Ada hadis mengatakan, barang siapa yang belajar dengan buku tanpa guru sama jadi belajar dengan setan. Barang siapa yang belajar dengan YouTube tanpa guru, tanpa ijazah, sama juga belajar dengan setan. Ya. Bagaimana caranya? Belajar. Nanti abang kasih tahu. Belajarlah di VIP abang. Abang kasih tahu semuanya nanti. Atau beli beli tasbih Nagasari. Ya, tasbih Nagasari bonusnya ilmu hodam pendamping.
Kalau jelek buang, kali abang ulangi duitnya. Astagfirullahaladzim, bukan sombong, enggak. Karena udah capek puluhan tahun, ya puluhan tahun mencari ilmu berguru dari seorang kemari. Gitu. Abang ingin menurunkan biar abang mati mengalir terus pahalanya di dalam kubur untuk menumpas atau mengobati orang-orang yang kena sakit dan gelut. Gitu. Kita tidak bisa datangin guru-guru santet, ya, gak apa-apa. Kita masih banyak pahala-pahala pahala yang kita cari, pahala-pahala atau perjuangan Allah, yaitu mengobati orang yang kena santet. Orang yang kena santet masih bisa kita obati, dan masih banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya abang mengajarkan buka privat, langsung bimbingan dari abang langsung. Mau di luar negeri ke, mau di Indonesia video call langsung dengan abang. Dan alhamdulillah banyak yang sudah jadi spiritual yang bisa mengobati orang. Yang belum bisa juga ya mungkin masih goblok, masih bego ya. Jadi waktu diajarin dia pikirannya kemana-mana. Bisa Allah bisa. Ya. Ada dari Bayu Lorenza, Wonogiri hadir Bang. Ya, mau nanya, di rumah sering ada suara bunyi-bunyi itu apa Bang? Tolong jawab. gampang. Kalau dulu ini majelis belum dibangun, banyak suara bunyi-bunyi. Nggak taunya ada suara bunyi tikus. Tikus lagi nyari makan. Ya. Ada suara bunyi dari jin, ada suara bunyi dari guna-guna, macam-macam suara bunyi. Jadi caranya gampang. Kalau ada bunyi-bunyi lagi kita datengin. Mana? Kita datengin. Nah, apakah di atas para kita di plafon kita ada lubang atau ada tikus atau ada apa? Nah begitu. Jangan dikit-dikit, wah guna-guna jangan begitu. Udah suzon duluan, buktiin dulu. Ya, kayak abang begitu waktu majelis ini belum dibangun, majelis ini belum dibangun. Ya, tikus di depan gede sudah kaki, gede masuk, di dapur, takut. Pas dia tikus kurang ajar, sama pembak, dua. Gitu. Ya, jadi jangan dikit, wah guna-guna, santet, buktiin dulu, lihat dulu apa. Rasakan, makanya ada pelajaran untuk merasakan. Oh ini guna-guna, oh ini santet, oh ini telur, oh ini bukan, itu ada pelajaran. Gitu ya. Ya. Ada di Ujik Tenggaran. Assalamualaikum Bang Haji. Apakah jika kita dikirimi sihir atau gendam santet bisa meleset salah sasaran mengenai keluarga yang jadi target santet seperti bapak atau ibu? Ya, jadi begini. Santet telur guna-guna bisa nyasar, bisa nyasar. Contoh gini, seandainya ada orang mau nyantet abang nih, mau telur abang nih, des, nggak kena, kenanya ke istri abang atau ke anak, bisa saja, bisa. Karena santet telur itu tidak pandang bulu, tidak pandang siapapun orangnya. Ya. Pokoknya gua hantam keluarga lu, siapapun keluarga lu, siapa yang mati atau saya yang sakit, itu aja. Siapa? Sikat. Ya. Jadi santet itu banyak macam, telur itu banyak macam. Ada yang pakai ular, ada yang pakai burung gagak, ada yang pakai kambing, ada yang pakai boneka, ada yang pakai daun sirih, macam-macam. Ya. Jadi bukan pakai bulu doang, pakai boneka, macam-macam pokoknya. Yang pakai darah dan lain-lain. Ya. Ada dari Henry Kristinus. Bang Haji, saya Nasrani. Ya. Kalau cara buka mata batin gimana ya? Soalnya saya cuma ngerasain aja makhluk halus. Jadi, ya terima kasih kepada non-muslim, Nasrani. Demi Allah, demi Allah, abang juga ada murid yang Nasrani, Katolik, Nasrani, dan lain-lain agama. Ya, bagaimana caranya untuk membuka mata batin ini?
memang ada pelajarannya. Ada pelajarannya. Karena pasien abang dari tahun 85 sampai sekarang, tahun 85, 1985 sampai sekarang, itu semua agama yang abang bantu. Tidak pilih siapapun orang. Mau kaya, mau miskin, mau Kristen, Buddha, Hindu, gak agama pun abang bantu. Abang tolong. Yang penting buat kebaikan. Yang penting buat kebaikan. Nah, nanti bisa dibimbing tuh. Tadi itu siapa namanya? Henry bisa dibimbing lagi sama abang. Ada murid abang namanya hurufnya R, agamanya Kristen, dia indigo, ya abang bimbing lagi, bisa melawan teluh, bisa melawan santet, bisa mengusir setan dan lain-lain, jin atau apa, bisa, insyaallah bisa. Ya. Dari Abbas, maaf Bang Haji, bagaimana caranya kalau minta tolong berobat sama Bang Haji? Telepon dulu, apa datang ke rumah Bang Haji? Kepada saudaraku semua, para sahabat, para saudara semua yang meminta berobat kepada abang, memang di situ abang tidak tuliskan alamat, ya abang memberikan nomor telepon. Jadi memang tempat di sini ini kecil, ya kecil dan masuk gang. Abang khawatir kalau abang kasih alamat, abang takut seperti Ustadz Ujang, ramai sekali pasien itu. Taruhlah nggak seperti Ustadz Ujang, 100 orang aja di sini, kesian, mau taruh di mana? Jangankan 150 orang aja abang bingung, parkir mobilnya di mana, motor di mana, abang nggak mau. Makanya orang yang berobat itu dilihat benar-benar yang mau berobat apa, miss call abang dan WhatsApp, itu nomor abang langsung. 08128 kali itu di tangan abang langsung nomornya. Ya. Doakan biar bisa kayak Ustadz Ujang, bisa tempat yang besar. Amin. Ya, amin. Amin. Amin cuma dikit. Gol. Amin cuma dikit. Amin. Ini sirik nih amin nih. Kalau ada apa maju. Amin. Boleh mamai. Min kan? Ini. Kalau miring ngomong tadi, kayak masukan aja bajunya merah miring. Kalau merah miring nggak pantas, kalau hitam miring pantas gitu. Ya, jadi ada bercanda sedikit ya, udah capek sedikit dari tadi siang abang ngajar sampai sekarang ya, subhanallah, alhamdulillah. Jadi caranya bagaimana? Kalau abang nggak balas-balas, berarti abang tidur, atau wafat, atau mati, atau meninggal ya. jadi miss call dan WhatsApp, udah WhatsApp terus miss call. Ntar kalau abang bangun tidur tuh ada 900 WhatsApp tuh, ratusan WhatsApp yang harus abang balas, makanya telat. Makanya kemarin yang bulan Oktober baru abang balas sekarang. Bang kok baru sekarang? Iya nih masih untung bisa balas, masih ingat itu panjang banget. Jadi WhatsAppnya ya, jadi WhatsApp dan miss call. Kalau memang penting, kalau cuma assalamualaikum doang, ya bang waalaikumsalam, itu aja. Nah, jadi kalau mau ada perlu, langsung aja bicara. Assalamualaikum Bang Haji, saya ada masalah ini. Dah, langsung miss call. Nanti bangun tidur abang lihat tuh, udah miss call. Yang miss call, ya, yang nyumbang buat yayasan. Kalau buat nyumbang yayasan, abang buka duluan. Nah, ini nyumbang yayasan yang buka duluan. Kalau yang pelit, ya nggak nyumbang, abang bukanya belakangan. ya sadar, bercanda, sadar aja. Ya. Jadi yang nggak nyumbang yayasan ngapain nggak apa-apa. Jadi yang kita bawa mati cuma tiga: amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleha, atau anak yatim yang soleh dan soleha. Ya, jadi amal ibadah, beramal sedekah. Kalau kita pelit, nggak pernah sedekah, nggak pernah ini, bagaimana doa kita mau dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak bisa, susah dikabul. Kata malaikat, lu pelit, ntar aja lu mau doanya nanti aja dah, lu pelit habis itu. Amal ibadah, sholat, zikir dan lain-lain. Ilmu yang manfaat, ya berikan ilmu komputer, ya,
ilmu agama, ilmu hikmah dan lain-lain. Anak yang soleh dan soleh itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang pelit susah dikabul doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Udah pelit bahil, kalau masalahnya bahil. Udah kaya pelit bahil lagi, udah capek dah. Ya, jadi susah dikabul sama Allah doanya. Yang ada musibah kata. Adalah dari kakak Angga. Kalau Enggak, itu yang hadir siapa sebutin kesian. Dari mana? Dari bulan, dari langit. Ababil dari Palembang hadir. Oh, Ababil, ya gimana kabar tuh Ababil? Jalan ilmunya, ya jangan lupa Ababil itu kesian dari Palembang. Kalau 1,5 dapat sertifikat apa bang? Hah? Kalau 1,5 dapat sertifikat apa enggak bang? Dapat belajar 1,5 juta, dapat sertifikat, ya dapat ilmu, terutama sedekahnya itu niat ibadah, ya mencari ilmu niat ibadah karena Allah, karena Rasulullah, karena ingin menolong orang lain, nusa bangsa dan agama. Ya, kalau dulu bisa 5 juta, 4 juta kalau zaman perpuluhan, ya ini 1,5 juta, belajar, ya dapat pahala, dapat ilmu, bisa ngobatin orang dan lain-lain. Ntar duitnya bisa balik lagi deh. Ini kan isi batu aja deh, isi batu. 200.000, isi batu 200.000, 10 orang 2 juta, 2 juta. Belajar 1,5 juta, berarti untung 500.000, kopek. Ya. Ada lagi dari Muhammad Dahlan. Izin mau tanya bang, belajar VIP dapat khoda pendamping bang Haji? Jadi begini, saudaraku siapa namanya? Muhammad Dahlan. Muhammad Dahlan. Semua deh, yang saudaraku semua, yang mendengar, yang melihat. Belajar VIP itu, belajar tidak dengan ilmu khoda. Perhatikan, ilmu hikmah untuk pengobatan dan lain-lain. Ilmu khoda beda lagi. Nanti ilmu wafat beda lagi. Ilmu falakiyah beda lagi. Jadi jangan disamakan ilmu hikmah dengan ilmu khoda. Ilmu khoda mendamping dan lain-lain. Ilmu khoda Islam. Bukan khodam yang masuk ke dalam diri kita, kesurupan, goblok kita bego. Nah badan kita kesurupan, badan kita kalau ada yang bisa kesurupan, badan abang yang bisa kesurupan dari dulu bang belajar, pengen kesurupan nggak bisa kesurupan. Kalau bisa kesurupan berarti badan kita dijadikan kurungan setan, badan kita dijadikan kurungan setan. Ini peci miring nggak? Nggak, ya nggak. Jadi badan kita dijadikan kurungan setan. Orang yang badannya jadi kurungan setan gampang kena guna-guna dan teluh. Ingat itu. Jadi jangan kita bodoh. Terus kita kesurupan, macam, bangga, katanya bonyok. Jangan bangga. Bukan itu. Bangga bagaimana kalau kita bisa ngobatin orang yang kena guna-guna sampai teluh. Itu kita akan. Alhamdulillah Allah masih mengabulkan doa saya mengobati orang yang sakit kena guna-guna dan teluh. Dan itu taruhannya nyawa, nggak main-main. Makanya tadi ada pertanyaan kan, apakah bisa sampai guna-guna? Nggak kena kita, kena keluarga? Bisa, jelas bisa. Demi Allah bisa. Nggak kena ke kita, kena ke anak atau istri atau siapa yang ada di rumah, jelas bisa. Ya mau udah sumpah demi Allah ya. Lagi. Ya. Enggak yang hadir itu dari mana aja? Udah berapa juta yang nonton? Ya? Juta. Enggak apa-apa. Yang nonton baru 1 juta, alhamdulillah. Ya berarti 1 juta ini mudah-mudahan pilihan dari Allah. Ya 1 juta 1.000 ya, 1.000 dah. Jangan bohong. Bercanda. Dari ujung tenggara lagi. Mudah-mudahan manfaat. Vonis dokter mengatakan sakit saat di ronsen, tidak ada penyakit.
saat ku bacain sholawat muntah bapakku dan muncul banyak hewan kelabang hitam di rumah bau dupa. Apakah itu santet? Saya dari Ya. Salatiga, Bang. Itu bagus tuh. Cuman dia nggak tambahin tuh sholawatnya sholawat apa itu. Oh sholawat Maulana ya Maulana, cakep. Diamalkan ini. Sholawat Maulana ya Maulana, dia bikinkan di air. Mau tahu ini kena guna-guna apa santet? Minum kan? Saatnya gini, kita bacakan. Maulana ya Maulana. Tiupkan. Tanah pas kita baca, subhanallah. Minumkan muntah, itu kena guna-guna. Itu tandanya guna-guna dan santet. Apalagi sampai keluar kelabang segala macam. Subhanallah. Nah, amalkan itu, jalankan. Berarti benar benar-benar. Tinggal bagaimana untuk kedepannya ini setelah dia muntah kita harus bagaimana? Apa kita keceburin kali? Wah, bapak kita nggak sakit, ya kan? Apa kita lempar dari lantai 3 ke bawah? Kan ada pelajarannya. Ada pelajarannya. Setelah muntah bagaimana? Harus kita ruqyah dan lain-lain harus bagaimana? Itu ada pelajarannya. Makanya belajarlah VIP, jadilah spiritual untuk keluargamu dulu, untuk keluarga kita, baru orang lain, nusa bangsa dan agama. Jangan kita ngobatin orang seperti lilin. Jangan kita menjadi spiritual seperti lilin. Paham ya? Lilin nih nyala, kebakar, ini habis kita kebakar. Jangan. Jadilah lampu seperti lampu zaman Betawi dulu, cahaya menerangi semua, tapi dirinya tidak terbakar. Menjadi guru, menjadi spiritual yang bisa mengobati orang kena guna-guna, jangan dirinya kena guna-guna, mati konyol. Kayak abang ngajarin kena guna-guna ngobatin, abang kena guna-guna mati. Ya, capek deh. Ya, kan? Capek nih. Ya. Jadi janganlah jadi manusia seperti lilin yang bisa menerangi orang lain tapi dirinya kebakar. Bisa mengobati orang tapi dirinya terkena santet. Jangan. Jangan. Ya. Mana lagi? Lagi dari Darlisma. Assalamualaikum Bang Haji Ridwan, kakek guru senior spiritual. Abang jika sudah ada rezeki aku silaturahmi ke Bukit Duri. Mohon maaf Bang sebelumnya. Darlisma. Oh iya. Ya, berarti dia tahu waktu abang masih di Bukit Duri tahun 85 abang menikah. Tahun 82 abang di Bukit Duri Putaran di Sawo Raya. Abang masih bandel waktu itu, masih sekolah. Tahun 85 abang nikah, abang pindah dari Bukit Duri Putaran, abang pindah ke Bukit Duri Tanjakan, dan disitulah abang buka yayasan Majelis Talim dan Siga Ridwan, Satuan Anak Yatim, Perguruan Silat, Pengobatan dan lain-lain. Berarti dia tahu, berarti dia orang Bukit Duri yang tahu abang. Nah, tahun 85 abang di Bukit Duri, Bukit Tanjakan Gang 1, Bukit Duri Tanjakan Gang 1, RT 8, RW 7. Pak RT-nya namanya Pausen, kalau masih Pausen, mudah-mudahan Pausen ya Pausen. Nah, itulah abang mengadakan Majelis Talim dan Zikir Ridwan, perguruan silat, Betawi, Cingkrik, terus tenaga dalam dan ilmu hikmah atau ilmu sinambang. Ya, berkembang terus. 94 abang pergi haji kosasi, ongkos dikasih. Haji kosasi, ongkos dikasih. Ya, dan 95 buka yayasan Majelis Talim dan Zikir Ridwan sampai tahun 2003 abang pindah 2003 abang pindah ke Otista, terus menjadi pemburu hantu, ibu guru hantu 2003 sampai 2007. Itu riwayat abang. Sekarang abang kembali di 2003 mengadakan lagi seperti dulu, hijrah tahun 95. Alhamdulillah, jadi tahun itu bagi tetangga itu. Nah, semoga sehat, panjang umur, bagi dunia dan akhirat. Itu tetangga abang.
Bang Haji, dari Sarawak Ini masuk nggak? Nggak masuk ya? Bengkulu, saya sehari. Hah? Saya Bang Haji dari Sarawak Bengkulu, Sarawak, Malaysia. Sarawak Bengkulu, saya sehari nak tanya, bagaimana kita tahu kedam ada kedam, hodam boleh? Hodam. Kalau di Malaysia itu hadam. Ya, di Indonesia hodam. Ho, pakai ho, bukan pakai ha. Bagaimana? Nah, kita tahu kita punya. Saya pakai bahasa Malaysia. Pada saat saya di Singapura, Malaysia Brunei, bahasa seperti ini. Kalau di Ambon, saya beda lagi. Gitu ya. Jadi bagaimana kita tahu apakah kita ada hadam mendamping, hadam mendamping atau tidak? Nah itu tentu ada pelajaran dan zikirnya. Ada pelajaran dan zikirnya. Coba itu kalau kejauhan deketin, itu hadamnya. Oh ya, takut hadamnya kejauhan. Masih live masih. Hah? Hah? Apa? Jadi biar habis kalian materinya. Tadi kan ada di bawah kan ada itu powerbank. Powerbanknya dikasih orang 3 juta tuh powerbank doang dikasih orang. Kalau benar-benar ada, dibilangnya 3 juta. Itu udah katakan Allah alam sawal itu dikasih. Jadi itu loh. Jadi saudaraku di Malaysia. Malaysia kita mau tahu ada hadam atau tidak di diri kita, ada satu pelajaran yang kita harus tahu. Dan itu harus ada bimbingan dari guru-guru bahwa kita ada hadam atau tidak. Itu ada pelajaran. Ya. Nanti hubungi saya, biar saya ajarkan bagaimana hadam pendamping kita dan bagaimana kita tahu hadam kita punya hadam atau tidak. Gitu. Kalau di rumah ada pembantu enggak? Nah, di rumah kita nih sekarang nggak ada pembantu, kayak nggak ada begitu. Ketahuan di rumah abang sekarang nggak ada pembantu, nggak ada. Ada yang murid, yang mesti tahu. Sama juga ada pelajaran, ya. Udah berapa jam berapa sih? Berapa jam? 12. Hah? 2 jam ya. Berapa yang nonton? 1. Tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang 1 juta yang nonton, 1000 yang nonton, mau 200, 300 nggak masalah bagi aku. Itu masalah YouTuber, masalah subscribe, itu masalah kecil karena itu masalah dunia. Masalah dunia. Yang tidak kita bawa mati, yang tidak kita bawa mati. Tapi ilmu yang kita amalkan, yang kita jasakan di dalam YouTube ini semoga manfaat dunia dan akhirat. Itu yang paling penting. Ya. Kalau kita nggak bawa rumah, nggak bawa mobil, nggak bawa handphone, kan kalau kita mati nggak tahu. Ya. Adalah dari Helmi Gana Kameswara. Bang Haji izin bertanya, kalau kuncinya atau amalan Nagasari apa ya Bang? Nah, pilih dulu. Ya, Nagasari, tasbih Nagasari, gelang Nagasari. Yang pegang tasbih sebenarnya. Nah, jadi itu apa namanya kuncinya? Itu ada bonus masalah hodam. Kalau yang belajar VIP, dia harus punya tasbih Nagasari, abang bonuskan ilmu hodam. Kalau yang tidak belajar VIP, dia beli gelang, itu bonus hodam juga, tapi beda dengan yang belajar. Beda dengan yang belajar. Itu nanti akan merasakan, dan nanti jam 1, jam 2 pagi, wirid, zikir, itu akan hadir hodamnya. Dan akan melihat siapa hodam-hodamnya. Insya Allah, dan seperti itu. Kalau nggak begitu, ulangin ke abang, balikin dulu. Dan bukan terlalu sombong, enggak. Enggak. Tapi abang ngomong A, B, B, C. Itu aja. Jangan A, B, C, D, F, F, G, nggak ada jelas. Itu aja. Ada di Saftra Tim Mama, Bang Haji, kalau jadwal private-nya boleh kita yang menentukan nggak ya karena kesibukan?
Boleh? Boleh. Jadi belajar private, kalau bahasa Inggris private. Private. Kalau bahasa Betawi privat. Private boleh. You understand? Private. Nah, yes, oke saja. Tak apa lah. Privat boleh, ditentukan kamu waktunya kapan, boleh. Yang penting kamu sudah transfer, kamu miss call abang, ya, miss call, dan jangan lupa nama lengkap, alamat lengkap, kode pos dan nomor handphone, karena abang harus kirim sertifikat, gitu ya. Jadi pernah ada yang kirim uang, mau belajar, ada masih 900 WhatsApp yang belum buka, bingung siapa yang kirim uang. Sampai abang bikin status, siapa yang kirim uang atas nama Suwondo, atas nama Agus Tuti, gitu, Agus Baktiar, bingung, gitu, ya. Nah, sampai nanti jadi salah paham, gitu, ya. Ini hari ada tujuh yang harus abang ajarkan sebenarnya dari Malaysia sama Brunei sama Indonesia. Tapi karena pengajian, abang mohon maaf. Insya Allah besok. Mudah-mudahan abang sehat. Ya, doakan abang sehat. Amin. Dari Oktariandi. Assalamualaikum Bang. Saya ingin bertanya. Saya punya keris, tapi sudah dimediasi, tapi tidak ada apa Bang. Dan saya belum bisa merasakan energi keris tersebut. Ini aja. Kalau punya keris, mau ngerasain energinya. Belajar keris ya. Abang, ada keris kan ini. Ada keris yang asli, ada keris yang palsu. Lihat di YouTube abang. Ada keris yang asli, ada keris yang palsu. Kalau keris palsu abang pengokin. Ya, isinya bang cabut, pindahin ke orang, pindahin ke yang punya. Nanti makanya belajar sama abang tuh bisa ngisi keris, bisa ngisi benda, bisa ngisi batu, bisa ngisi orang, dan tahu mana ini keris benar apa tidak. Apa ini keris benar, apa bohongan apa tidak, tahu. Kalau keris yang mahal, abang masih ada tuh, belum laku, 45 juta, jangan dipengokin, jangan, abang sayang. Jadi ada pelajarannya. Tidak semudah itu. Oh, ini punya keris. Ada udangnya. Kalau nggak belajar mana tahu. Ada atau enggak bagaimana? Makanya ada bimbingan. Ada bimbingan dari guru. Ya, nanti belajar sama abang kasih tahu. Insya Allah semuanya abang kasih tahu. Ya, mau buka mata batin, buka baju, buka apa ada, semua ada, bisa. Mau narik barang gaib, apa semua insya Allah bisa. Ya. Ya, dari Samsul Arifin Bahri. Assalamualaikum Bang Haji, salam hormat. Mau nanya, bagaimana cara ngobatin asam urat? Asam urat saya sering kambuh meskipun sudah ke dokter sampai bosan minum obat. Asam urat, saudaraku, obatnya gampang dan mudah. Ya. Kadang abang dapat pasien yang memang penyakitnya medis, ada yang memang penyakitnya non medis. Dan abang punya murid-murid yang dokter. Demi Allah abang punya murid-murid dokter pernah. Dan ada sampai sekarang. Ya. Kalau penyakitnya asam urat, kalau bukan secara medis kedokteran ya, secara adat, jangan makan sayur-sayuran, ya, kangkung, jangan, terus emping, ujang, jangan, kacang-kacangan juga jangan, asam uratnya kambuh, pegel, itu satu. Larangan juga harus dipantang dulu, jangan obat tetap, pantangan dilanggar, juga bohong. Sama juga gini, kita punya SIM, ya kan? Jalan lalu lintas, kita langgar lalu lintas, tetap aja kena tangkap. Jangan begitu, salah. Jadi tetap pantangan harus ada.
Asam urat jangan makan sayur-sayuran yang contoh kacang panjang. Yang panjang-panjang jangan, yang panjang-panjang jangan dimakan. Contoh lagi kereta api kan panjang tuh, kereta api jangan dimakan, jangan. Nah, makan yang lembut-lembut. Contoh lumut, lumut. Bercanda ya. Bercanda. Jadi jangan makan kangkung, bayam, kacang panjang, jangan. Itu asam urat. Obatnya bagaimana? Kalau obatnya, mengobatinya. Jadi pantangannya kan sekarang ini banyak yang ngomongin abang. Teman-teman banyak yang ngomongin abang ganteng, katanya abang sayang gitu ya. Allah berselim obat kali. Nah, itu kalau dia ngomongin kita gitu aja. Ya. Kalau yang nembak ini kita gitu aja ya kan. Gitu. Coba pantangan larang, jangan dimakan, kakinya masukin di dalam ember, ya kasih es batu, kasih garam, kasih minyak tanah kalau ada, kaki kita masukin, rendam, kalau dia dingin, kering, nah, itu salah satu obatnya, ya. Ada lagi obatnya lagi, ada lagi. Ya, yaitu ke apotik obat asam urat apa ya? Udah bosen nggak tuh minum obat ya? Oh ya udah pakai itu aja. Kenapa? Udah bosan minum obat tapi tidak sembuh? Karena bandel. Karena bandel. Makannya kambing, makan santen-santenan itu juga nggak boleh. Santen-santenan juga nggak boleh. Makanya abang waktu pergi haji ngobatin orang Arab. Orang Arab itu sakitnya cuman berapa macam ya? Asam urat, ya, terus rematik, sama satu lagi. Kenapa? Karena dingin kena rematik. Asam urat makannya kambing. Makanya itu pantang. Nah, sekarang udah mandang obat, kenapa? Karena pantangannya nggak dijalankan pantangannya. Pantangannya harus dijalankan, jangan dipakai. Minum obat, ya kan? Kangkung apa semua dimakan juga, rakus dan kambing, bablah, jangan. Gitu ya. Lagi. Ya. Ada lagi dari Yogi Fatur Rahman. Bang Haji pernah dengar amalan kaf ha ya ain sod ha mim ain sin kof? Ya. Enggak. Apa benar kalau dibaca rutin bisa hajar musuh atau begal? Ya, bisa. Benar. Kaf ha ya ain sod. Benar itu bisa. Tapi sebenarnya abang nggak mau jawab di sini. Takutnya orang fotokopi. Tanpa ijazah. Kaf ha ya ain sod. Tulis kaf ha di sini nih. Di peci abang ada. Kaf ha ya ain sod dari sini. Oh, boleh ini aku lagi. Gantengin kelihatan. Baru cukur ya Bang Haji. Ada kok penasaran. Beda. Oh, ya ini namanya lama. Lama. Oh yang lama. Yang lama udah pindah ke Malaysia. Ini ke Palembang. Aman. Ya siap. Kaf ha ya so. Nah, itu boleh, bisa. Benar bisa untuk. Tapi harus ada ijazah. Ya, ijazah yang dilihat ijazah. Gak bisa sembarangan. Wah, contohnya kok ini nggak bisa. Harus ada ijazah. Bisa itu benar bisa. Kalau abang bisa enggak. Ada di Fahmi Panjaitan. Bang Haji, bagaimana cara belajar penarikan benda gaib Bang? Tadi abang udah katakan, mau belajar penarikan benda gaib, belajar VIP di abang. Ntar abang kasih tahu caranya. Ya, jangan lupa
WhatsApp 08128 94 kali 68, WhatsApp dan miss call. Ya, WhatsApp dan miss call abang. Nanti dikirim sama mulut abang di WhatsAppnya, di YouTube ya. Menanyakan lanjut. Ya. Ada Diki Octavirum. Bang Haji, saya mau tanya. Saya masih kecil dijuluki si pahit lidah. Apa yang diomongkan jadi kenyataan? Tapi setelah dewasa kok nggak bisa ya Bang Haji? Ya. Begini, pada saat seseorang itu masih kecil, sepahit lidah, apa yang diucapkan dikabul atau terlaksana. Pada saat kecil itu kan orang itu tidak ada dosanya. Pada saat kecil orang itu, anak kecil itu tidak ada dosa sebelum akhir balik. Sesudah akhir balik, dia dicatat oleh Allah dosanya. Pada saat dia itu sepahit lidah itu masih akhir balik, belum ada dosa. Makanya Allah kabulkan. Tapi setelah dewasa banyak dosanya, ya kan? Minum, zina, pacaran, apa semua. Nah, akhirnya hilang ilmunya tadi. Hilang, ditutup sama Allah. Kenapa? Kalau masih dia dewasa sepahit lidah, sucap nyata, bahaya. Bayang, bisa celakain orang. Kedua, dia akan sombong kepada Allah. Gua pengen nikah sama artis yang kaya, langsung jadi. Jadi gini kayak Indok Teko. Hong Jabar Hong, gitu kan? Saya kasih 3 permintaan. Bisa nih. Paling 3 aja cuma abang tahu 3 permintaan 3. Paham? Minta kaya, minta cewek yang cakep. Jarang yang minta ilmu. Abang sudah minta 3 ya, minta kaya, ya kan? Minta bini yang cantik, yang cakep. Yang satu lagi 3 nih, ya kan? Minta ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Ridhonya Allah yang ketiga gitu. Tapi orang nggak gitu. Film namanya film. Ya. Ada lagi nih. Hah? Sudah jam. Ya, aduh ya Allah. Ampun. Satu lagi. Nggak ada lagi. Tugas ini. Dari Yuda 19. Bang Haji, saya mau tahu maksud bergaransi ikut belajar VIP itu bagaimana? Bisa dijelaskan ya, penonton Bang Haji? Oke. Saya mau belajar. Semua saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menonton 1000 orang ke 2000, 100 ke 3000, 3 juta enggak masalah bagi Allah. Garansi itu maksudnya apa? Garansi abang ajarkan menjadi spiritual sejati. Sampai menjadi spiritual dukun menjadi dukun hikmah, menjadi spiritual, paranormal, supernatural yang bisa membantu orang. Ya, jadi garansi harus bisa. Kalau nggak bisa, goblok, bego, tolol, udah pulangin aja duitnya udah. Jadi aja udah. Tukang apaan kayak gitu ya? Digosok. Itu aku masih ada. Somai. Jangan menghina orang. Oh iya. Ya, pokoknya udah jangan jadi nolongin orang deh. Jangan jadi spiritual. Karena menjadi spiritual itu taruhannya nyawa. Menjadi spiritual itu, menjadi paranormal, menjadi dukun hikmah ya, bukan dukun santet. Itu taruhannya nyawa, nggak sembarangan. Demi Allah nggak sembarangan. Kalau benar-benar mau nolong orang, ya satu niat ibadah karena Allah, kedua karena Rasulullah SAW. 3 karena ingin menolong orang lain, 4 karena diri sendiri atau keluarga, nusa bangsa dan agama. Silakan jadi spiritual. Kalau nggak usah jadi banci, jadi apa aja deh, kerja yang lain aja deh, nggak usah belajar, ya nggak usah belajar sama abang. Bener, jangan main-main. Ya, 36 tahun insya Allah abang jalan 36 tahun, sakitnya, dukanya apa semua, santet di apa, alhamdulillah saya itu. Ustaz ucap Bustomi aja ini ya, sampai lecet kan, sampai luka kan, ya kan? Perjuangan di situ namanya perjuangan.
Itu melawan dukun santet. Bagaimana melawan mengobati orang yang kena santet? Lebih parah lagi. Mengobati orang yang kena santet itu lebih parah lagi daripada melawan dukun santet. Kenapa? Ya, Bang Buka ya. Nggak menjelekkan, enggak. Alhamdulillah kita doakan semua yang melawan dukun santet, Ustaz Ujang, Gus Idris, Gus Nur Samsun, siapa deh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim. Ya, itu perjuangannya sangat dahsyat. Nyawa taruhannya. Sampai Ustaz Ujang adik saya, ya, sampai luka. Saya mau hantem. Kalau Ustaz, biarin kita sabar aja Bang Haji. Karena kalau banjir yang turun repot kita semua. Nah, jadi itu melawan dukun santet yang benar. Itu baru orangnya santet, dukunnya. Kalau kita mengobati orang yang kena santet itu double. Paham ya? Ini demi Allah double. Satu, kita mengobati orang yang kena santet harus sembuh. Harus sembuh. Kita perangi, kita obati. Nanti malamnya perangannya sama dukun santet yang kita lawan ini. Dukun santetnya nggak senang nih kita obatin satu orang ini, si A saja. Nggak senang dia. Dia tahu, oh ini Bang Haji yang gua hantam Bang Haji nggak kena, hantam lagi bini, bias nggak kena, hantam lagi anak nggak kena. Istilah seperti itu. Jadi dua melawan. Orang yang spiritual yang mengobati orang yang kena santet itu dua macam. Mengobati dan melawan dukun santet. Orang yang melawan dukun santet hanya satu, menghancurkan dukun santetnya. Paham ya? Bang, capek ya. Ada lagi pertanyaan ntar WhatsApp aja. Nanti langsung ini nanti dibikin nomor abang ya. Yang dari apa yang hadir sebutin nanti kita doa itu. Ada lagi Bang? Ada satu. Ya udah satu aja terakhir ya. Mohon maaf ya. Terakhir ya. Mohon maaf, terakhir satu. Ada di Purwanto dari Bandung. Ya. Assalamualaikum Bang Haji. Ketika aku zikir, kenapa badan saya kedut-kedut dan kayak rasa kesemutan juga. Padahal nggak kesemutan. Aku punya tasbih Nagasari. Aku yang punya tasbih Nagasari. Dia memang yang punya tasbih Nagasari yang ulang pada saat zikir itu kedut-kedutan, ada ini. Jangan takut. Berarti ada beberapa macam hal. Ada yang memang di badannya itu ada ilmu yang tidak baik, orang negatif. Pada saat dia zikir itu bentrok. Makanya kedut-kedutan dan lain-lain. Itu biarin aja. Itu belum seberapa. Nanti kalau kamu zikir ada hadir gaibnya, khodamnya, pakai sorban atau dulu atau apa, jangan kabur. Jalankan terus. Jangan gelang ini hanya hiasan. Percaya kepada gelang boleh hanya hiasan. Tapi ilmu yang abang berikan atas izin Allah dengan ridha Allah itu yang mahal. Itu yang mahal. Ilmu khodamnya yang mahal. Karena abang berburu ke sana kemari. Itu hadiah. Orang yang beli tasbih, yang beli gelang itu hadiahnya ilmu khodam. Makanya kamu jangan heran kalau ada begini jangan heran. Ya. Ada yang lebih dari itu. Sampai yang ditongolin nongol, khodamnya memang kabur begitu. Banyak. Ya itu ya. Alhamdulillah. Nanyanya di YouTube. Jadi biar orang tahu semua kan. Jadi abang nggak bohong kan? Ya kan? Jadi abang nggak bohong. Nggak ada yang pakai gelang. Saya buat gelang itu. Gelangnya, ya ada beberapa yang pakai gelang. Tasbihnya ada di bawah, ya ini gelang. Ya kan?
Gelangnya mah beli aja di Lazada kayak di Bukalapak kayak mana murah 100.000 dapat. Tapi tidak dapat ilmu khodamnya dan beda jelas beda. Makanya alhamdulillah kamu nanya di YouTube biar orang yang lain tahu nih, semua tahu, seluruh dunia tahu bahwa itu ilmu khodam itu yang abang berikan, yang abang ijazahkan tidak main-main dan bukan bohong-bohong. Itu berasa ini, ada yang hadir, ada yang segala macam itu. Dan belum mau dapat dampingnya, itu, ya. Itu aja. Cukup. Abang mohon maaf karena sudah 2 jam kesian ini ada Ustadz, ada Habib dan lain-lain. Ya, nanti kita bisa lanjutkan di WhatsApp. Mungkin abang balasnya nggak malam ini, mungkin besok abang balasnya. Dan untuk yang di luar negeri, yang Malaysia, Brunei udah berkirim sertifikatnya. Yang di Malaysia sama yang di Indonesia hari ini tidak mengajar, besok ya insya Allah. Besok abang kirim sertifikat dan lain-lainnya, baru nanti kita video call untuk belajar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Abang yakin kalau benar-benar belajar bermanfaat. Kayak Romlan di Papua, kayak Aris di Majalengka, kayak Aif di Majalengka dan lain-lain. Banyak semua yang sudah mengamalkan apa yang abang ajarkan belajar VIP. Ya, itu. Kenapa abang mengajarkan belajar VIP? Kenapa? Karena abang pengen banyak spiritual yang hadir, yang maju untuk menumpas atau mengobati atau membasmi guna-guna terus santet. Untuk mengobati terutama. Dan agar abang mati di dalam kubur abang masih mengalir di dalam kubur abang. Itu niat abang. Makanya maharnya murah. Kalau dulu bisa 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta. Waktu abang zaman pembunuhan. Ya, boleh kamu lagi tanya sama yang lain. Ya, maharnya berapa? Ada yang 5 juta, cuma mental-mentalin orang luar 5 juta. Ya. Nah, ada lagi yang lain-lain 20 juta, 30 juta. Ini abang kasih tahu kunci-kunci dan rahasia-rahasianya sebagai menjadi spiritual. Itu. Dan abang ada akte yayasan, Kemenkumhamnya ada, dan bermitra dengan Polri, BNN, dan Satgas Anti Narkoba. Kita bermitra juga. Jadi ada akte notarisnya, bukan ilegal, legal ya, legal. Jangan buka padepokan A, B, C, tapi tidak ada akte notaris, Kemenkumhamnya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jangan, itu namanya ilegal. Bisa ditangkap polisi ntar. Ya, jangan abal-abal. Kalau abal-abal ketangkap polisi ntar masuk penjara. Nangis lagi ntar. Itu ya, jangan sembarangan belajar. Itu aja. Ya, kurang lebihnya abang mohon maaf lahir batin. Semoga kita panjang umur, sehat, dan semoga bermanfaat ilmunya di dunia wal akhirat, dunia dan akhirat, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup dengan suratul Fatihah, Ustaz. Untuk dengan suratul Fatihah ya, Ustaz Renal ya. وقال الكريم وقال الكريم وقال يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم اللهم وبارك الفاتحه وبشر الفاتحه وبالجمال الفاتحه وبالقبول الفاتحه يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا الحمد لله رب العالمين بشر الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kita telah tahlil, tawasul, doa, dan zikir dan sholawat dan menjawab semua. Alhamdulillah, semoga pada malam Jumat ini di malam bulan purnama, itu bulan purnama, bohong itu bulan purnama. Mudah-mudahan doa kita semua digobol oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya abang mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masalah Anda. Majlis taklim dan zikir Ridwan, perguruan silat lahir dan batin. Allahu Akbar.